bersama pemerintah menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Pangan adalah yang paling utama. Ya. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Saudara. Ya. Udah dimasak aja. Mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Ya. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Halo, selamat malam pemirsa. Idul Fitri selalu membawa pesan setiap tantangan menyimpan harapan. Namun Lebaran kali ini bukan sekedar menjaga harapan, tetapi momentum persiapan atas badai ujian yang terjadi di berbagai lapisan. Di tengah ketidakpastian, bagaimana kita harus melangkah ke depan? Akankah momen ini menjadi titik balik kebangkitan? Bersama saya Afiani Malik, inilah Top Issue pada malam hari ini dengan tema Refleksi Lebaran 2025 menghadapi tantangan dan cobaan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio pengamat politik Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Lahir batin Selamat juga. Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kami hadirkan juga ekonom Mas Ferry Latuhin. Mas Ferry, selamat malam. Terima kasih minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Thank you. Dan kemudian kami hadirkan juga pengamat hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Minal aidin wal faizin. Amin. Jadi Bapak-Bapak, kita akan bahas lebih jauh. Momen Lebaran ini kan membawa sukacita, tapi kita tahu di awal bulan Ramadan ada berita yang kurang mengenakan, terutama dari dunia industri, banyak PHK yang terjadi, lalu kemudian banyak sekali perkembangan ekonomi terutama. Tapi saya akan tanya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, isu sejauh ini Mas Burhan melihat sentimen publik terhadap tingkat kepercayaan dari pemerintah, segala lembaga yang dibuat oleh pemerintah, sejauh ini bagaimana Mas Burhan melihatnya? Ada revisi Undang-Undang TNI juga yang sempat mendapat protes begitu keras. Ya, memang survei-survei opini publik terakhir dilakukan di Januari 2025. Jadi persis kurang lebih sekitar 100 hari setelah Pak Prabowo menjabat sebagai presiden. Dan pada saat itu sentimennya secara umum masih positif. Ya. Survei Kompas, survei Indikator, survei LSI itu menemukan kisaran sekitar 80%. Itu memang angka yang sangat tinggi ya, Mas? Sangat tinggi, tetapi lagi-lagi masih pada masa bulan madu dan pemerintahan Prabowo belum mendapatkan ujian yang sebenarnya. Dan persis setelah 100 hari beliau menjabat, itu muncul satu persatu. Satu persatu. Mulai dari isu ekonomi yang belum juga tertangani dan kemudian punya implikasi, nanti Kang Ferry bisa eksplor berkaitan dengan Danantara, yang kemudian punya dampak terkait dengan merosotnya indeks harga saham, kemudian juga PHK, termasuk isu-isu politik berkaitan dengan pro kontra yang belum tuntas berkaitan dengan RUU TNI, kemudian juga muncul isu-isu yang lain, termasuk juga LPG, kemudian juga isu demonstrasi Indonesia Gelap. Nah, itu semua belum
terpotret. Itu dalam semua survei kan publik. bertubi-tubi datang gitu. Betul. Jadi memang belum terpotret. Tapi sejauh ini kalau kemudian dari amatan Mas Burhan sendiri, apakah ada perubahan karena badainya satu persatu dan juga belum ada yang terselesaikan secara signifikan, akan jauh berkurang atau ternyata masih bisa diatasi oleh pemerintah? Ya tentu harus dilakukan survei ya, karena apa yang kita lihat di media sosial bisa saja merembes ke bawah, tetapi bisa juga dampaknya tidak sebesar yang kita kira. Tetapi kalau kita lihat secara teori, itu harusnya memang punya dampak. Tetapi seberapa besar dampak itu mengurangi approval rating Pak Prabowo, itu tentu masih harus dibuktikan secara empirik ya. Tetapi paling tidak kalau kita tanya kepada para ahli, misalnya LPMUI kan melakukan survei ahli, bukan kepada opini publik, karena opini publik datang dari berbagai macam kalangan, termasuk 37% warga yang tidak lulus SD atau berpendidikan menengah ke bawah, yang tentu evaluasinya lebih kurang kritis ya, dibanding misalnya populasi survei LPMUI, itu yang ditanya adalah para ahli. Dan memang mereka mengakui, para ahli yang menjadi responden survei LPMUI, bahwa terjadi penurunan kepercayaan para ahli terkait dengan iklim ekonomi. Dan itu ketemu dengan makin maraknya terutama demo-demo di kalangan kelas menengah atas, terutama lagi adalah kalangan yang berpendidikan tinggi ya. Memang masih perlu diuji apakah itu merembes ke bawah, tapi setidaknya ketika demo-demo itu makin marak dan belum juga terkendalikan, tentu secara besar atau kecil, cepat atau lambat, itu punya dampak kuat untuk menurunkan approval presiden. Dan karenanya Presiden Prabowo harus cepat mengambil langkah, karena terus terang terjadi beberapa kekacauan komunikasi politik Jadi beberapa pernyataan-pernyataan yang blunder dari pejabat sekitar beliau itu menambah suasana chaos, terutama terkait dengan pesan yang dikirim kepada pasar maupun pesan yang dikirim kepada publik. Dan memang sejauh ini belum punya dampak di kalangan elit ya. Di kalangan elit masih sangat solid. Bahkan PD Perjuangan yang elit ini berarti politisi, mereka yang partai berada politik. di DPR. Oke, baik. Jadi di DPR ada 8 partai, 7 solid mendukung Pak Prabowo sejauh ini. 1 partai tidak punya representasi formal di kabinet, tetapi perilakunya, yaitu perilaku PD Perjuangan, itu sangat tanda kutip jinak. Jadi di kalangan elit sebenarnya belum terlihat tanda-tanda perlawanan yang gitu signifikan atau kritik yang signifikan. Tetapi di kalangan publik memang ada tanda-tanda yang harus diwaspadai dan harus dimitigasi segera sebelum itu punya implikasi yang sangat kritis juga terhadap soliditas elit, terutama dalam mendukung pemerintahan Dari Prabowo. peristiwa yang terjadi, kejadian baik dari sisi politik maupun ekonomi, mana yang menurut Mas Burhan bacaannya itu yang paling signifikan atau berkenaan dengan sentimen negatif yang akan justru sentimen ekonomi yang paling saya signifikan. punya survei sejak tahun 99 sampai terakhir 2025 bulan Januari. Determinant factor yang paling signifikan dan konsisten menjelaskan approval rating adalah ekonomi. Jadi kalau misalnya ekonomi dipersepsi buruk, baik secara sosiotropik atau egosentrik, itu dampaknya itu langsung menurunkan, memperosotkan approval presiden. Banyak hal. Jadi memang ekonomi, dan kebetulan memang ekonomi sekarang PR-nya paling banyak kan. Betul. Mulai dari isu danantara, kemudian penurunan kurs rupiah, kemudian PHK. Jadi ada banyak PR yang harus dituntaskan sebelum itu merembet kemana-mana. Kang Ferry, saya kembali ke Kang Ferry. Jadi Indonesia ini pasca Lebaran ini kondisi ekonominya akankah baik-baik saja atau ternyata tidak semakin baik, Kang Ferry? Saya khawatir akan memburuk. Ya kan, karena kembali lagi kalau kita lihat trennya ya, bagaimana PHK berguliran, ya kan. Yang kedua juga kalau dari kacamata yang lebih besar, bagaimana middle income class kita juga jatuh ya dari tahun 2019 sampai ini hari, sebanyak dari 57 juta ke 47 juta koma sekian gitu kan ya. Nah ini kan sebetulnya kalau kita ngomong middle class adalah penopang konsumsi. Nah kita lihat juga ya impor pada saat menjelang Lebaran turun drastis ya. Nah ini semua kalau saya lihat outlooknya setelah Lebaran ini tidak akan membaik ya kan, malah bisa jadi memburuk ya, karena kita lihat juga kurs rupiah bagaimana terhadap dolar tadi. Kalau saya rasa kalau nggak BI intervensi itu bisa tembus 17.000 ya kan ya. Nah indikator lainnya untuk gini, menyambung tadi ke pertanyaan Mbak Afi terhadap Mas Burhan, Kang Burhan, adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ya kan ya. Simple, kalau kita sebagai ekonom cuma 2 indikator yang dilihat ya kan, apakah suatu masyarakat terutama investor percaya kepada pemerintah atau tidak, cuma 2 Mbak.
yaitu currency-nya satu, dan yang kedua stock Harga marketnya. sahamnya. Stock marketnya. Dan dua-duanya maaf, kita kedodoran. Waduh, bukan kedodoran lagi Mbak. Malah waktu stock market itu minggu lalu ya sempat trading halt. Ya. Artinya apa? Ini sama sekali justru pada saat Asia hijau royo-royo, kita mengalami trading halt seolah-olah separah terjadinya COVID, ya kan ya. Nah, begitu parahnya tingkat kepercayaan investor kepada pemerintah ini, maka sampai akhirnya boleh dibilang bottomless ya. Kalau nggak di-suspend mungkin lebih dalam lagi dalam gitu lagi. kan ya. Tapi kan kita tahu Kang Ferry bahwa respon dari Pak Prabowo kan mungkin yang sedih cuma sebagian saja, yang penting harga pangan aman. Apakah itu statement yang itu salah. bijak di situasi seperti ini? Enggak, itu salah. Karena apa? Kembali lagi, kalau statement itu benar, ya kan, saya tidak anggap benar. Gini, seandainya tingkat kepercayaan investor kepada negeri ini jatuh, otomatis di pasar yang liquid aja, kapan mereka masuk, kapan mereka keluar, mereka udah buang barang ya. Apalagi yang kita butuhkan berupa foreign direct investment, Mbak. Ya kan, ini jangka panjang ya. Yang jangka pendek saja tidak percaya, apalagi yang jangka panjang. Nah, yang jangka panjang ini kita harapkan bisa membantu masyarakat, ya kan, menciptakan lapangan kerja, dan masyarakat itu akan mendapatkan buahnya, ya kan. Tapi kalau foreign direct investment itu tidak ada, ya kan, masyarakat juga, walaupun masyarakat ini bukan pemegang saham, mereka kena dampaknya gitu loh. Baik. Kita harus jeda dulu, Kang Ferry, kita lanjutkan, termasuk juga nanti saya akan tanya lebih jauh ke Kang Asep. Kalau kemudian ada catatan penting soal kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama presiden, ada catatan juga dari ekonomi, bagaimana dari penegakan hukum. Kita juga lihat ada bertubi-tubi kasus dari aparat penegak hukum. Kita lanjutkan, pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Baik pemirsa, kami lanjutkan. Kang Ferry, saya sedikit menanyakan soal Danantara yang digembar-gemborkan bisa menjadi mesin transformasi ekonomi Indonesia menuju kemajuan yang Indonesia emas, kemajuan yang lebih baik, menarik investor asing. Apakah bisa bergerak, bisa berdampak dalam waktu dekat ini, minimal tahun 2025? Enggak, saya enggak yakin. Karena pertama kali seperti saya pernah ucapkan bahwa vehicle-nya, kendaraannya, institutional platformnya ini salah. Ya kan, yang kita butuhkan bukanlah super holding, tapi SPV semacam INA, ya kan ya. Nah, bayangkan kalau cuma memang mengelola dividen daripada BUMN yang jumlahnya sangat tiny, sangat kecil, membutuhkan kapal yang begitu besar, itu udah salah. Boros. Bukan boros lagi, salah. Salah. Yang kedua adalah kembali lagi, saya tantangin, kalau memang Danantara ini proyek-proyeknya seksi untuk mendorong ekonomi kita ke 8%, coba roadshow ke London, ke New York, ke sentra-sentra keuangan dunia. Kalau sampean bisa mendapatkan dana dengan menjual obligasi, saya salut, baru saya angkat kopi. Tapi saya tidak yakin. Kenapa? Orang-orang fund-fund besar tidak akan mau menyemplungkan uangnya ke hilirisasi. Mereka lebih suka invest di teknologi, di inovasi, di consumer goods, bukan di hilirisasi yang cash flow-nya nggak jelas. Tapi ada nama-nama besar, di situ ada Tony Blair, ada Thaksin, ada... ini Mbak, saya ngeliatnya begini, muka Anda jelek, maka harus di make up. Nah, make up-nya ketebelan. Gitu. Sampai orang bingung, ini cewek apa bencong? Really? Makanya market. Tapi itu perumpamaan yang sangat keras loh. Iya, saya memang itu faktanya dan itu logika. Bayangkan Mbak, ada nama Thaksin loh. Ya. Dan Thaksin everyone knows who he is. Ya kan? Yang kedua, Ray Dalio. Ini lucu. Sebab apa? Ray Dalio, kalau seandainya Ray Dalio pikir proyek-proyek yang seksi, dia nggak akan di Dewan Pengawas, Mbak. Dia investor. Iya dong. Kalau dia di Dewan Pengawas, sedangkan dia tahu dia akan invest, ini conflicting. Ini kan jadi lucu ya. Jadi Dewan Pengawas sekaligus pemain gitu. Ya kan nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Dan dia boleh pasti tahu aturan. Kecuali bangsa kita barangkali ya. Oke, baik. Dari sisi Kang, kalau kemudian maaf ini catatannya nggak terlalu bagus kalau kita melihat analisa pekerjaan rumahnya, membenahi komunikasi publik dan situasi politik, pekerjaan rumah. Ekonomi lebih besar lagi. Bagaimana dari penegakan hukum? Apakah masih bisa diharapkan? Karena penegakan hukum ini juga salah satu indikator kepercayaan publik terhadap pemerintah, Kang Asep. Ya, penegakan hukum tergantung kepercayaan. Kita bagi dua, untuk bawah dan atas. Ketika ekonomi tidak baik-baik saja, artinya daya beli masyarakat kurang. Artinya sekarang ditunjukkan ketika mudik, harusnya tahun lalu 240 juta, sekarang 100 juta tidak pulang. Ketika daya beli kurang, itu akan menimbulkan apa? Orang butuh perut. Ketika butuh akan menjadi kriminalisasi. Ya, kriminal bahkan. Ya, kriminal orang untuk kepentingan perutnya. Nah, ketika orang-orang tidak percaya lagi penegakan hukum, orang akan melakukan apa saja. Apalagi tadi dikaitkan. Ya, ketika bandar-bandar penyelesaian perkara tidak pernah selesai, saya kasih contoh, pagar laut hanya di lurah.
Siapa di belakangnya tidak selesai. Timah juga tidak selesai hanya di situ, hanya ganti pemain. Kemudian juga di Mahkamah Agung kasus-kasus tidak selesai. Artinya ketika rakyat kecil butuh kepastian, butuh kepercayaan, tapi tidak ditunjukkan contoh yang paling atas, malah yang atas membentuk dana antara yang sering saya katakan dana sementara untuk saudara-saudara. Kan tadi katakan Kang Ferry benar, itu yang tadi karena apa? Itu badannya, itu badan loh, tanggung jawabnya gimana, nanti organnya gimana, ya dananya kalau itu badan harus APBN, kalau ini dividen dari perusahaan-perusahaan yang tadi lebih baik orang bermain di obligasi, ini bahaya secara hukum pertanggungjawabannya akan terulang kasus Malaysia, tidak belajar dari tempat yang lain. Artinya apa? Kepercayaan dari luar sudah mulai menurun, tidak ikut-ikutan lagi. Kepercayaan masyarakat sudah tidak ada, penegakan hukum tidak ada suri toladan, tidak ada penyelesaian, hanyalah yang memunculkannya kutu kupret, sedangkan kutu loncatnya tidak dicari. Gitu ya. Artinya apa? Penegakan hukum jangan harap akan tegak kalau kepercayaan tidak ada dari publik. Karena penegakan hukum ada dua, politik hukum tadi. Politik hukum pembentukannya penegakan hukum. Penegak hukum tidak melaksanakan hukum, malah melawan hukum. Contoh banyak penegak hukum melanggar peraturan. Nampak sekali hampir tiap hari berita-berita. Beritanya soal, itu soal penegak hukum yang bermasalah. Tidak pernah selesai, itu kartusnya yang gede-gede itu kan. Hanya sampai di kutu kupret. Sekarang nanti, kalau itu orang rakyat butuh, ya demi perutnya akan melakukan sesuatu. Kriminal kan, demi perutnya. Sementara yang di atas, sudah gajinya triliunan, miliaran, masih melakukan hal itu. Saya kira ini kalau tidak diselesaikan, apalagi sekarang menteri-menterinya, ya asal bunyi semua kan, hal-hal yang tidak layak. Dikomentari dengan tidak empati terhadap situasi sentimen publik. Tapi gimana ya, saya juga bingung. Kita di hari raya Lebaran ingin mencoba membangun optimisme loh Kang. Lebaran itu kan ini kembali ke sucian, kembali ke fitrah kita kembali suci. Orang Indonesia lu memaafkan. Tapi kita maafkan para penegak hukumnya, memaafkan pemimpinnya. Pemaafkan koruptor kan nggak mungkin. Ya, masih tetap begitu ya kita nggak mungkin. Sementara rakyat nerima gitu kan. Nah ini yang kita khawatirkan, amarah rakyat ketika memang situasi tidak terkendali, ekonomi parah, politik makan Prof. Burhan sudah mengatakan tadi kita aman-aman saja, hampir koalisi penuh semua. Di elit loh kan. Di elit tapi loh. Kaum elit tadi butuh perut itu kan. Sekarang itu ya kepercayaan itu jangan karena pulus. Ya kalau kepercayaan pulus akan hangus. Harus kan semua itu karena tulus. Oke. Kalau kalian tulus, pasti semuanya akan mulus. Mas Burhan, tapi adakah kemudian quick win yang bisa dilakukan oleh pemerintah karena kemudian ini semua pihak mengkritik, meskipun bahkan Pak Presiden mengatakan anjing menggonggong, kita kafilah berlalu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk meredam perut yang lapar lalu bertindak kriminalitas, meredam pesimisme soal danantara dan ekonomi Indonesia? Adakah yang bisa dilakukan secara cepat? Begini, kalau ditanya kepada opini publik, itu di antara sekian indikator yang relatif positif isu penegakan hukum malah. Masih lebih baik dibanding misalnya ekonomi atau politik ya. Karena begini, ketika ada pemberantasan korupsi yang melibatkan banyak sekali aparat atau pejabat pemerintah, itu di mata publik secara umum yang tidak se-expert Kang Asep, itu yang dipandang Pak Prabowo tegas nih dalam memberantas korupsi. Jadi memang ini soal perspektif. Aja, Prof. Burhan, nanti. Jangan hanya omong-omong, ini soal perspektif. Tetapi kalau ditanya soal quick wins, memang ini tidak mudah karena akarnya itu soal ekonomi. Dan soal ekonomi itu tidak bisa segera dilakukan, secepat membalikan telapak tangan. Tetapi yang bisa dimulai dan bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengontrol dan mengendalikan diri sendiri. Jadi kita ingat ada banyak blunder itu yang muncul justru dari istana. Karena antar menteri tidak terjadi saling koordinasi, antar menteri terkesan saling menegasi diri sendiri. Ego sektoralnya terlihat lah gitu ya. Ego sektoral tinggi, termasuk misalnya jangan lupa soal efisiensi anggaran. Itu kan pernyataan antara Menteri Satrio yang direshuffle dengan Bu Sri Mulyani nggak sama. Artinya dari sisi komunikasi publik ada PR banyak sekali nih pemerintah. Dan itu bisa dimulai dari pemerintah sendiri dengan menciptakan satu komunikasi publik yang terstruktur, yang kredibel. Dan itu yang tidak terlihat. Jadi di tengah banyak ancaman, di tengah banyak tantangan, saat yang sama komunikasi publiknya itu juga damage. Jadi minimal diperbaiki dulu komunikasi publiknya. Nah yang kedua ini yang penting. Saya terus terang, memang sekarang yang terlihat adalah resentment atau discontent di kelompok kalangan terdidik. Demo-demo kan sebagian besar mahasiswa. Tapi jangan lupa, ada dua kejadian itu yang berawal dari kelompok kelas menengah, kelompok terdidik. Satu Chile. Chile ini sampai ditulis oleh Hatib Basir sebagai paradok Chile. Karena Chile itu sukses sebenarnya. Dia menurunkan tingkat
kemiskinan dari 53% ke 6%, indeks per kapitanya tertinggi se-Amerika Latin, human index development-nya tertinggi se-Amerika Latin, tetapi gara-gara menaikkan sedikit saja ongkos transport, turun jutaan orang, dan pemerintahnya hampir jatuh. Nah, yang kedua, Bangladesh belum lama ini, Sheikh Hasina. Sheikh Hasina itu dinobatkan sebagai perempuan terkuat menurut Forbes. Times juga menyebut sebagai salah satu orang terkuat. Kemudian menjadi perdana menteri paling lama. Kemudian juga prestasi ekonominya bagus, tetapi jatuh oleh mahasiswa. Pada saat apa? Pada saat dia memberikan kuota 30% buat PNS di sana dari kelompok pejuang kemerdekaan. Mahasiswa yang kesulitan cari kerja marah. Ini kenapa ada privilege buat kelompok tertentu? Poin saya, ya jangan sampai kejadian Chile dan Bangladesh terulang di sini. Dengan apa? Cepat merespon, terutama masalah ekonomi. Karena tapi ini akarnya di sana. Situasi krisis yang terjadi dan dijelaskan itu didengar dan dilihat oleh pemerintah nggak sih, Mas Burhan? Boleh Mas Burhan jawabnya usai jeda supaya tidak terpotong. Saya tahu Kang Ferry juga mau menanggapi soal ekonomi. Adakah kemudian yang bisa dilakukan Quick Win untuk minimal memberikan harapan atau optimisme kepada masyarakat, terutama di kalangan kelas menengah? Kami lanjut ke pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, baik, kita lanjutkan. Sebelum saya ke Kang Ferry, Mas Burhan, tapi situasinya mahasiswa sekarang, kemudian kelas menengah yang mulai bergerak sekarang, apakah memiliki people power seperti contoh yang Anda sampaikan tadi, Malaysia dan Chile? Akankah situasinya mengarah ke sana atau masih ada waktu untuk bisa dikendalikan pemerintah? Kasus Chile sama Bangladesh itu terjadi karena pemerintahnya lebih fokus di kelas menengah bawah, tetapi abai ke kelas menengah atas. Terutama kelas menengah ini yang kelompok mahasiswa, kelompok yang masih middle rentan, class ini. ya betul, middle class ini. Nah, di Indonesia itu memang ada respon, misalnya kasus UKT akan dinaikkan akibat efisiensi anggaran. Kan pemerintah buru-buru mengatakan enggak jadi naik. KIP kuliah tetap. Itu artinya ada kesadaran juga dari kalangan pemerintah, ini hati-hati sama kelas menengah. Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan perhatian. Kalau misalnya bansos hanya untuk kelas menengah bawah saja. Tapi lagi-lagi itu kan solusi jangka pendek. Akarnya adalah ketika kelas menengah pendidikannya makin baik, ekspektasi kan naik. Isu-isu bukan hanya ekonomi loh, mereka juga kekritisan mereka juga naik kan? Naik. Makanya di situ, Kang Ferry penting ini untuk memberi semacam solusi apa nih? Karena sekarang kan kejadiannya di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, terjadi satu pelambatan ekonomi dan pemerintah mau tidak mau harus mendengar kejadian ini. Ditambah isu RUU TNI yang pro kontra. Masuk nanti revisi Undang-Undang Polri gitu berikutnya. Kemudian macam-macam ya. Yang kira-kira itu menambah amunisi kalau misalnya tidak segera dituntaskan. Kang Ferry bagaimana tanggapannya? Lalu kemudian ketika semua situasi hari ini kuncinya adalah di perbaikan ekonomi. Anda nggak percaya Danantara, situasi global juga nggak menentu, IHSG dan rupiah kita kian lemah. Lalu apa yang bisa dilakukan supaya minimal ada seperti niatan baik pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan juga komunikasinya? Saya udah katakan berkali-kali ya, the root of all evil, dari bencana daripada kepercayaan yang jatuh kepada pemerintah ini ada dua, Mbak. Pertama adalah makan bergizi gratis. Yang kedua, Danantara. Mbak bayangkan, kalau makan bergizi gratis, itu katanya menurut Ketua BGN, kita perlu 25 triliun tiap bulan, berarti setahun 300 triliun. Itu fulusnya dari mana? Itu duitnya dari mana, Mbak? Kita nggak punya fiscal space lagi. Utang jatuh tempo 700-800 triliun, plus defisit 616,7 triliun. Ya, ini duitnya dari mana untuk mendanai program yang saya anggap pemborosan yang sangat dahsyat. Tapi Kepala Bappenas bilang MBG lebih penting daripada membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kalau menurut saya begini, itu salah satu cara untuk menghindari ketidaksanggupan menciptakan lapangan kerja, sementara makan bergizi gratis ini bisa dijalankan dengan gampang. Jadi untuk tidak sanggup mengusahakan yang agak susah, yang ada yang gampang aja, gitu loh. Kan ini kan koplaknomics namanya. Ya, saya terus terang aja. Nah itu satu, Mbak ya. Nah bayangkan, ya kan katanya makan bergizi gratis ini untuk mereka yang kurang gizi, ya kan.
82 juta katanya ini sekolah akan di-cover semua. Sementara data statistik menunjukkan 7,1% dari total populasi yang memang memerlukan gizi buruk sekali. Berarti itu cuma 20 juta. Dan sekarang kok kenapa yang harus disuapin mulutnya 82 juta? Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang sebaiknya rasionalisasi. Rasionalisasi dengan sistem voucher, berikan kepada mereka-mereka di daerah-daerah tertinggal yang memang benar-benar membutuhkan, Mbak. Ya kan? Jadi targeted ya? Yes. Kalau sekarang kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, basically mereka tidak mungkin kurang tidak gizi. terlalu butuh, Tidak tanda kutip. butuh dan memang tidak juga kurang gizi gitu Iya. loh. Maka proyek yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat, ini proyek siapa? Proyek siapa ini kalau Nah, menurut I Anda? don't know. Apalagi kemudian kekhawatiran bancakannya potensinya besar. Nah korupsinya itulah besar. makanya saya udah berkali-kali please rasionalisasi. Pertama adalah supaya tepat sasaran dan anggarannya juga jauh lebih kecil. Mungkin kita cuma perlu 10 sampai 20 T instead of 300 T. Ini kan pemborosan yang sangat dahsyat, Mbak. Yang kedua, Ya. yang saya khawatirkan, Mbak, ini ada satu yang orang lengah, yaitu sovereign rating kita. Seandainya ini downgrade satu knot saja, dolar bisa ke 20.000. Saya warning, hati-hati. Sebab apa? Bukan tidak mungkin. Tadi aja sudah muncul Moody's and Fitch Ya. memberikan warning. Dan antara ini hati-hati, sangat berbahaya. Dan tadi kita lihat dolar hampir saja ke 17.000 kalau tidak diinflasi. Yang kedua, kembali lagi, ini udah sinyal, ya kan? Pertama adalah Morgan Stanley mendowngrade market kita. Kedua, Goldman Sachs. Nah ini saya yakin it will be leading ke arah downgrade dari sovereign rating kita. Kalau ini terjadi, ini bisa krisis loh, Mbak. It's a disaster. It is a disaster. Really, I'm not talking any nonsense. I'm not joking. I'm not scaring anyone. This will be the fact. Waktu indeks jatuh pun, saya sudah bilang, begitu nama Danantara muncul, orang udah mulai curiga. Dibuanglah semua bank-bank sampai drop. Saya bilang, ini bentar lagi crash. 2 minggu sebelum crash. Ya. And it happened. Ya. I'm not talking Bahkan any saat nonsense. pengumuman kepengurusan juga IHSG sempat turun lagi. Exactly. Kembali lagi kalau bicara Danantara, pertama adalah institutional platformnya salah. Kita tidak memerlukan satu super holding, yang kita perlukan ada SPV semacam ini. Yang lebih parah lagi, yang kedua adalah manpower. Ya kan? Manpower ini kental politik sekali. Maaf aja, Rosan biar bagaimana tidak bisa melepaskan baju politiknya. Ya kan? Seharusnya saya bilang kalau memang mau memperbaiki citra Danantara, orang-orang yang secara politik netral. Dan itu masih banyak. Tapi kok kenapa nggak dipakai? Yang kedua ada conflicting juga loh sebetulnya. Rosan sebagai menteri investasi, sebagai regulator, dia juga sebagai operator. CEO, ya. Ini kan menjadi lucu gitu loh. Oke, lalu kalau kemudian MBG nggak mungkin mundur karena janji presiden, dan Danantara juga nggak mungkin mundur karena sudah diluncurkan seperti itu. Iya. Lalu bagaimana? Cari uangnya dari mana untuk menutup situasi ini? I don't know. Kalau ini nggak bisa dirubah, Mbak, I'm pretty sure of it's getting worse. Really, I'm not. Pemerintah kita ada antisipasi ketika situasi semakin Saya memburuk? kira nggak, gini, Nadia? malah lucu kemarin tanggapan-tanggapannya seolah-olah ya bahwa alah gitu loh, saham jatuh yang penting harga pangan Aman. stabil ya kan. Padahal kalau saham jatuh, rupiah tergelincir, dolar, harga pangan pun bisa naik. Naik. Imported inflation, ya kan ya. Ini semua ada mekanisme hukum ekonominya gitu loh ya. Jadi ini yang saya rasa tidak disadari oleh pemangku kekuasaan. Dan ini sangat berbahaya. Poinnya memang harus ada orang yang berani ngomong bitter truth ke Presiden Prabowo. Jadi sejauh ini Anda melihat tidak ada orang yang berani mengungkapkan Sebenarnya kita berharap Kang Ferry ya. kenyataan pahit. Ya kan Dewan Pakar TKN. Ya, saya ngomong apa adanya. Juga, Responnya apa? Juga bukan di luar Dewan Pakar, di WA Group Dewan Pakar pun, saya ngomong apa adanya, walaupun saya banyak yang menentang. Karena saya pikir, what I'm talking about is based on fakta and logika. That's it. Kalau Anda punya tesis yang lain, silakan kita argue. Oke. Ternyata kan nggak punya tesis Iya. yang lainnya. Jadi saya nggak takut mengungkapkan. Tapi nggak ada kebenaran. solusinya dari situasi seperti ini. Sepertinya belum ada solusi yang bisa dilakukan. Minimal dalam jangka waktu terdekat kita bisa melihat ada geliat pemerintah untuk membenahi ini. Yang paling gampang sebetulnya, Ya. bagaimana merasionalisasi MBG. Oke, Itu minimal paling itu gampang, dulu. iya. Paling gampang. Paling gampang. Tapi itu kan janji kampanye. Mungkin tidak ingin Ya, dikesankan gini, gagal. Kalau nggak Realistis. affordable, ongkosnya ini jauh lebih mahal ya ketimbang ini memang tidak dirasionalisasi. Oke. Ya kan karena kita nggak punya fiscal space. Oke, Dan baik. sebenarnya kan soal MBG, Afi, itu kan belum mulai banyak. Kan baru dimulai Januari, artinya skupnya belum luas. Nah, Kang Ferry kira-kira itu menyarankan sebelum
sampai ke Terlalu universal luas. coverage gitu ya. Targeted aja dulu. Itu secara fiskal lebih rasional. Dan yang kedua memang situasinya tidak memungkinkan untuk Dan sekarang masuk bukan ke istilah itu seluruhan. makan bergizi, sekolah gratis yang penting daripada makan gratis. Itu di Papua. Dan sekarang Jawa Barat sudah dimulai kan, uangnya dikasihkan, bukannya itu dimulai kan. Kalau itu tidak dimulai realistis ya, kita hanya optimis yang tidak jelas tadi ekonominya, malah tadi dari mana duitnya, kesenjangan yang akan terjadi. Ketika kesenjangan terjadi, ketidakpercayaan, walaupun politiknya kuat, ekonomi tidak kuat, ya penegakan hukum cuma di angan-angan, terjadi yang kita khawatirkan. Awalnya malah mau menutupi itu dengan menaikkan PPN. Awalnya ya kan. Nah ini kan sama Turun aja. lagi tapinya. Ya enggak, lucunya kan anaknya makan gratis, emaknya yang bayar. Iya. Karena PPN naik kan. Dan bapaknya kehilangan pekerjaan karena kena PHK. Nah, ini kan lucu. Baik, Anak dikasih makan, bapak dikasih makan. Oke, kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan Kang Asep. Lalu kemudian situasinya ketika revisi Undang-Undang TNI lanjut sudah disahkan menjadi undang-undang, ada demo Indonesia Gelap, ada demo mahasiswa di situ yang menentang. Masuk jilid berikutnya ada revisi Undang-Undang Polri. Apakah ini akan menjadi tantangan baru? Situasi yang akan mungkin tidak menjadi lebih baik ke depan usai jeda. Kang Asep tetaplah bersama kami, pemirsa. Kang, kita lanjutkan Kang. Tadi, nah berikutnya masih menanti adalah revisi Undang-Undang Polri. Tapi kita juga tahu sepertinya isu korupsi, Liga korupsi itu kan viral sekali kan. Satu sisi diapresiasi upaya penegak hukum untuk membongkar. Tapi banyak juga kejadian seperti misalnya TNI dan polisi yang maksud saya isu polisi jadi tersangka narkoba dan kekerasan seksual. Ada juga TNI tembak polisi soal judi sambung ayam. Ini kan juga akhirnya meruntuhkan prestasi yang dicoba dibentuk dengan meraih kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurut Kang Asep seperti apa? Ya, ini yang bahaya ketika penegak hukum dengan penjaga keamanan ribut, kemudian penegak hukum melanggar hukum, masyarakat sudah tidak percaya. Kalau tidak percaya, yang dikhawatirkan peradilan jalanan. Masyarakat akan melakukan tindakannya sendiri kan. Kita pernah mengalami situasi itu. Kalau itu terjadi, itu kan melebar kemana-mana gitu kan. Tadi menyangkut tadi lapar tadi kan, daya beli menyangkut. Kalau politik mungkin diselesaikan, tapi kebutuhan masyarakat ketika di atas tidak diselesaikan, ya ada orang-orang tertentu, misalkan para kapitalis materialistis yang menguasai sumber daya alam tidak diselesaikan, kemudian penegak hukumnya masih bermain juga di situ, bagian dari situ, jaringan dari situ, artinya penegakan hukum terkooptasi oleh kepentingan politik, pengusaha dan penguasa masih bermain, ya selama itu rakyat akan melihat tidak ada penegakan hukum, tidak nyata. Stereonya wah ye, asalnya wah, ternyata ye jelek, gitu kan, asalnya wah, kayak berita Pertamina, ya kan wah meledak, wah banget kan, timah meledak, tapi sekarang kan hilang semua. Seluruh penegak hukum nggak ada hilang gitu, masyarakat tuh kesulitan lebaran. Tapi kenapa ada yang bilang masyarakat kita juga mudah terdistraksi atau mudah lupa? Mungkin kita lebaran ini memaafkan, ya, melupakan gitu kan. Tadi Kembali yang terjadi itu padahal sebenarnya ketika memaafkan melupakan tuh ya maafkan dosanya, maafkan kelakuannya, tapi perkaranya dia perbuatannya harus ditindaklanjuti, tanggung jawab. Kang, lalu kemudian ada juga sempat dihebohkan teror kepala babi dan tikus, bangkai tikus kepada salah satu media. Ada pihak yang membaca bahwa ini juga salah satu upaya untuk pembungkaman atau kebebasan dari pers gitu. Bagaimana Kang Asep melihat? Ya, pers itu kan penyangga keempat demokrasi. Nah kalau sekarang cara-cara itu dilakukan, entah siapapun pelakunya, ya mungkin aja bisa pelakunya itu sendiri, bisa juga lawannya, atau juga mengadu domba dengan lawan, kita serba kemungkinan. Tapi kalau pola-pola itu disikapi dengan cara-cara tidak beradab, ini kebiadaban, kembali ke alam kegelapan. Ini kan sila kedua itu kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Kalau keadaban publik ketika publik menyuarakan terlepas benar atau tidak pendapatnya majalah Tempo itu, tapi dengan disikapi oleh siapapun dengan cara-cara itu, berarti tidak memanusiakan, bahkan tidak membinatangkan. Coba kepala binatang yang sudah busuk dilemparkan, tikus dan berakan. Artinya apa? Harusnya kan tegakkan keadilan kan? Tapi kan nggak ada. Makanya ributnya sekarang ditanggapi dengan cara masak. Padahal dimasak yang bersangkutan juga kan baginya laknat. Bagi kami, bagi orang-orang tertentu nikmat gitu kan. Ini yang jangan dihindari ketika ada orang-orang berbeda, ya jangan dicekal, tapi disangkal dengan akal. Oke, boleh sih dalam menutup diskusi kali ini, saya minta catatan dari masing-masing narasumber, dari masing-masing bidang. Kalau kemudian dari Kang Asep dulu, soal penegakan hukum harus seperti apa Kang? Ya, penegakan itu harus kembali ke
habitatnya, kembali ke asalnya, sumbernya. Jadi artinya hakim kan independen, imparsial, ya polisi itu penyidik, jaksa itu adalah penuntut. Ya. Bukan tadi mereka ikut-ikutan, cawe-cawe dan semuanya. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mereka ngikutin. Oke. Jadi jangan salahkan ada perbuatan tokoh-tokoh tertentu dikriminalisasi. Oke. Ya yang benar itu adalah kriminalkan mereka yang memang kriminal, Oke. tapi jangan kriminalkan mereka yang tidak kriminal. Nah Ya. sekarang tokoh-tokoh kriminal, tokoh-tokoh di atas, ya proses itu. Oke, adil lah gitu ya. Ya adil untuk semuanya. Keadilan yang beradab, silakan itu keadilan yang beradab, Adil yang bukan beradab. keadilan yang biadab. Baik, Kak Ferry. Ya, karena saya di kacamata ekonomi ya, saya lihat it is getting worse, not getting better ya. Pesan saya cuma dua, yang bisa dilakukan sebetulnya secara instantaneously. Pertama ada rasionalisasi, makan bergizi gratis yang sangat boros. Yang kedua, keluarkan bank-bank dari Danantara. Ya, karena masyarakat Himbara khawatir. keluarkan dari Danantara. Keluarkan. Dari awal saya bilang, ini Oke. bahaya, ya kan ya. Jadi itu Baik. aja dua, kalau menurut saya. Kalau itu dilakukan, I believe confidence Ada will be perbaikan. back. Oke. Ya. Kak Mas Burhan. Ya, kita sudah banyak mendiagnosis masalah yang kita perlu sampaikan sekarang dan perlu didengar oleh Presiden sebagai pengambil keputusan tertinggi adalah prognosisnya, resepnya. Ya. Dan menurut saya resepnya sudah juga disampaikan oleh banyak kalangan, tetapi yang perlu kita dengar, yang perlu kita inginkan adalah resep itu nyampe ke Presiden. Oke. Jadi Presiden jangan sekedar mendengar Satu dua berita- pihak saja. angin surga. Jadi harus juga disampaikan Pil kabar dan pahitnya. data apa adanya. Oke. Jadi itu yang saya kira perlu disampaikan oleh orang-orang terdekat beliau. Oke. Jadi orang-orang terdekat beliau jangan sampai cari muka, sampaikan apa adanya di belakang layar, nggak perlu disampaikan di depan. Yang Baik. penting adalah eksekusinya betul-betul didasarkan pada fakta. Dan data. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Kita harapkan diskusi ini bisa menjadi masukan yang berarti untuk pemerintah perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia ke depan. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Saya Ferry Malik undur diri. Kita jumpa pekan depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV